Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pada saat ini serangan Shaoyan bentrok dengan penatua pertama dari suku Piton 9 tanah dalam itu. Bibit api yang panas menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan penatua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Kekuatan dari api surgawi menyebabkan dia kalah telak. Penatua pertama, alangkah baiknya kamu menyerah saja. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Begitu juga Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu Yao Ming bebas, nasibmu kemungkinan akan sangat mengerikan, ucap Shaoyan. Wajah tetua pertama berkedut setelah mendengar saran ini. Matanya segera menyapu medan pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Pada saat ini Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari penampilan pertarungan yang menyedihkan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Penatua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku Piton 9 tanah dalam berada di dalam kendali mereka. Bajingan! Usaha bertahun-tahun ini menjadi sia-sia, ucap penatua pertama. Beralih ke medan tempur Yao Ming. Saudaraku yang baik, kamu hanya membuat sedikit kemajuan setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengecewakan saya, ucap Yao Ming. Hanya setelah itu terdengar suara teriakan menyedihkan dari Yao Xiaotian. Jantung penatua pertama berdebar kencang setelah pekikan menyedihkan itu terdengar. Apakah dia telah dikalahkan? Ucap penatua pertama. Dia buru-buru menoleh dan melihat Yao Xiaotian berbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari setengah dari gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Yao Ming dengan kasar menginjak tubuh Yao Xiaotian di tempat itu. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya meledakkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Pada saat ini yang terlihat hanya darah yang muncrat dari mulut Yao Xiaotian. Beberapa organ dalam tubuhnya hancur. Sepertinya Yao Ming ini memang merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Yao Xiaotian. Serangannya sangat kejam, ucap Shaoyan. Shaoyan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertempuran habis-habisan. Kakak, tolong lepaskan aku. Saat itu aku tergoda oleh penatua pertama dalam melakukan tindakan seperti binatang itu, ucap Yao Xiaotian. Apakah sekarang kamu baru sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu? Kepahitan yang aku derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkatmu, ucap Yao Ming. Yao Ming perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Saat itu aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika kamu tidak mengkhianatiku, posisi kepala suku akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Namun ternyata kamu sebagai adik laki-laki telah mengkhianatiku dan mencoba membunuhku, ucap Yao Ming. Jika kamu membunuhku, kamu juga harus mati, ucap Yao Xiaotian. Yao Xiaotian gemetar saat merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan keinginan membunuh di hati Yao Ming. Segera dia mencoba untuk meledakkan dirinya sendiri. Melihat itu reaksi Yao Ming sangat cepat dan tangannya yang seperti pisau tajam menghancurkan kepala Yao Xiaotian. Darah segar menyembur keluar bersama dengan otak Yao Xiaotian. Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke dalam kepala Yao Xiaotian. Setelah itu dia perlahan menariknya dan menangkap inti monster Yao Xiaotian. Inti monster seukuran kepalan tangan itu menyerupai wajah Yao Xiaotian.
Semua para anggota suku Piton 9 Tanah Dalam melihat ke gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yao Shoutian dan riak dari darahnya benar-benar menghilang dari dunia ini. Ekspresi mereka yang bertarung dengan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat pada saat ini. Tubuh mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan meskipun telah membalas dendam. Saudara saling membunuh mungkin adalah adegan paling tragis di dunia. Penatua pertama di langit perlahan menelan air liurnya. Dia tidak menyangka Yao Ming menjadi sekejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Shoutian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yao Shoutian diekstraksi dengan paksa oleh Yao Ming. Jelas Yao Ming juga tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Soyan menatap Yao Ming yang berdiri diam di samping mayat Yao Shoutian. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Soyan juga memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu dia juga mengerti rasa sakit seperti apa yang akan dia rasakan di hatinya jika dia harus menyerang Xiaoding dan Xiaoli. Meskipun Yao Shoutian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, mereka berdua masih memiliki darah yang sama. Yao Ming menghela nafas panjang saat dia melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Shoutian. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi garang, menatap tetua pertama dan berbicara dengan suara yang padat. "Penatua pertama, selanjutnya giliranmu," ucap Yao Ming. Penatua pertama gemetar setelah mendengar suara Yao Ming. Dia mengerti bahwa nasib pasti akan berkali-kali lebih menyedihkan daripada Yao Shoutian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Tatapan penatua pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian tubuhnya membengkak dan kulitnya dengan cepat bergoyang. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Soyan merajut alisnya saat melihat ini. Dia dengan cepat melangkah mundur dan merasa agak tidak nyaman. "Dia benar-benar berani menghancurkan diri sendiri," ucap Yao Ming. Yao Ming juga dikejutkan oleh keputusan tegas tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Tubuh penatua pertama akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiaoyan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi yang menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Banyak ular energi hitam bergegas keluar ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah. Orang tua ini benar-benar licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya di tubuh ular-ular itu, ucap dalam hati Xiaoyan. Kejutan melintas di hati Xiaoyan saat dia mengamati ular-ular tadi. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan sangat menurun. Tidak ada yang tahu berapa lama baginya untuk pulih ke puncaknya. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Piton 9 Tanah Dalam. "Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu," ucap Yao Ming. Beberapa sesepuh buru-buru dan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Sesepuh yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Selamat kepada kepala suku dalam mendapatkan kembali posisi Anda. Kami pasti akan berjanji untuk kesetiaan kami sampai kami mati," ucap sesepuh senior itu. "Semua sesepuh, terima kasih atas kerja keras Anda. Hal-hal dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Kalian bisa menyingkirkan beberapa bajingan-bajingan yang telah mendukung Yao Shoutian," ucap Yao Ming. "Dipahami," ucap sesepuh itu. Soyan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah di dalam suku dengan tertib, menyebabkan dia tersenyum. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah.
Suku mereka akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Cailin, dokter peri kecil, dan Qingling terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiaoyan berhenti mengaktifkan badan kaca King Kong. Saudara Xiaoyan, saya sangat terima kasih karena Anda telah banyak membantu. Tidak ada cara bagi saya untuk membalas budi besarmu ini. Namun demikian saya masih harus membayar Anda. Hahaha, jangan buru-buru menolak tawaranku. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiah yang saya akan bicarakan, ucap Yao Ming. Oh, ucap terkejut Xiaoyan. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan pernah mendengar tentang iblis Sain Huang Quan? Tanya Yao Ming. Iblis Sain Huang Quan? Iblis Sain Huang Quan yang pernah memiliki setengah kaki ke kelas Dodi pada zaman kuno, ucap terkejut Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah Yao Ming. Sesaat kemudian dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, mungkinkah iblis Sain Huang Quan yang legendaris ini terkait dengan suku Piton 9 tanah dalam Anda? Tanya Xiaoyan. Hahaha. Iblis Sain Huang Quan secara alami bukan anggota suku saya. Tapi dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan suku saya. Setelah ahli pamungkas ini jatuh saat itu, warisan yang dia tinggalkan telah lenyap seiring berjalannya waktu. Ada tablet batu Huang Quan di suku Piton 9 tanah dalam saya. Itu telah diwariskan sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang iblis Sain Huang Quan dicatat di dalam tablet batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi dari iblis Sain Huang Quan masih berada jauh di dalam tablet batu, ucap Yao Ming. Esensi darah? Ucap terkejut Xiaoyan. Tangan Xiaoyan langsung gemetar saat mendengar ini. Ada desas-desus bahwa iblis Sain Huang Quan memiliki setengah kaki di kelas Dodi. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Dodi secara bertahap akan mulai berubah. Jika dia berhasil melangkah ke level itu, generasi masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi. Tentu saja iblis Sain Huang Quan telah gagal membuat langkah terakhir sampai hari kematiannya. Oleh karena itu keturunannya tidak menikmati berkah seperti itu. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak dapat mencapai keturunannya, darah esensi dari iblis Sain Huang Quan adalah daya tarik besar bagi seorang elit doseng. Jika seseorang mendapatkannya, itu pasti meningkatkan kekuatannya. Karena tablet batu Huang Quan itu menyembunyikan rahasia besar, mengapa suku Piton 9 tanah Anda belum mengekstraknya sampai sekarang? Tanya Xiaoyan. Hahaha, saudara Xiaoyan tetap berhati-hati seperti biasanya. Tablet batu Huang Quan adalah harta karun utama suku Piton 9 tanah dalam saya. Ada 3 keterampilan Do tertulis di atasnya. Jari musim semi kuning dan kemarahan musim semi kuning masing-masing adalah level rendah kelas Tian dan level menengah kelas Tian. Keduanya sangat kuat, namun hanya kepala suku dan beberapa sesepuh yang bisa melihatnya, ucap Yao Ming. Anda telah menyebutkan keduanya. Bagaimana dengan skill Do yang terakhir? Tanya Xiaoyan. Yang terakhir adalah kemarahan ilahi musim semi kuning, ucap Yao Ming. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati. Kemarahan musim semi kuning menghancurkan jiwa seseorang. Jadi skill Do yang digunakan oleh iblis Sain Huang Quan kemarahan ilahi musim semi kuning, ucap Xiaoyan. Hati Xiaoyan rasanya sedikit terguncang. Kemarahan ilahi musim semi kuning lebih tepatnya semacam skill Do Sonic. Selain itu adalah keterampilan Do Sonic tingkat tinggi kelas Tian. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa kemarahan ilahi Huang Quan adalah sesuatu yang menyebabkan ekspresi bahkan beberapa elit doseng berubah. Ada 9 dari 10 ahli top yang telah mati melawan iblis Sain Huang Quan yang telah menghancurkan jiwa mereka menggunakan kemarahan ilahi Huang Quan. Harus diketahui bahwa jiwa seseorang adalah dasar dari seseorang. Jika jiwa seseorang rusak,
Gejala sisa yang dihasilkan akan berkali-kali lebih buruk daripada cedera fisik. Dengan kata lain, jika Soyan berhasil menguasai kemarahan ilahi Huang Quan, bahkan Doseng bintang 3 pun akan menderita jika Doseng itu lengah. Menurut apa yang Anda katakan, Yao Shoutian dan tetua pertama seharusnya berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning kan? Jika mereka menggunakan skill Dou ini, kami tidak akan bisa memblokir mereka, ucap Soyan. Ini tidak mudah. Tak satu pun dari suku kami yang pernah mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning karena skill Dou tersembunyi jauh di dalam batu tablet. Kami tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikannya. Selain itu tidak ada yang berani memecahkan tablet batu dengan paksa karena kami takut merusak darah inti iblis Sain di dalamnya, ucap Yao Ming. Kalau begitu apa niat saudara Yao Ming dengan mengatakan ini padaku? Bahkan banyak generasi ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam tidak dapat memperoleh metode untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning ini, ucap Soyan. Hahaha, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya. Tetapi sepertinya itu tidak akan menjadi masalah bagi saudara Soyan, ucap Yao Ming. Oh, apakah terkait dengan api surgawi? Ucap terkejut Soyan. Api surgawi mungkin kuat, tetapi tablet batu Huang Quan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kami butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada roh sisa dari iblis Shen Huang Quan yang berjaga di dalam tablet batu. Metode untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning terletak di dalam. Kami para binatang ajaib tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatan saya, kekuatan spiritual saya hanya mirip dengan alkemis tingkat 7. Saya tidak dapat melakukan sisa roh itu pada level ini. Setelah menyelidiki selama 1000 tahun, kami telah menemukan bahwa jiwa yang telah mencapai keadaan surgawi akan berhasil memasuki tablet batu. Tetapi jiwa dari keadaan ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa alkemis Grandmaster sejati. Di masa lalu suku mendiskusikan untuk memperkerjakan seorang guru alkemis. Tetapi ide ini dibuang karena kami khawatir bahwa mengekspos tablet batu Huang Quan mungkin akan membawa beberapa masalah yang tidak perlu. Lagi pula darah esensi dari iblis Shen Huang Quan juga tersembunyi di dalam tablet. Jika berita ini menyebar, bahkan beberapa elit Doseng mungkin terlibat. Bahkan beberapa anggota suku hanya tahu tentang keberadaan lempengan batu Huang Quan. Tetapi mereka tidak tahu rahasia yang disembunyikannya, ucap Yao Ming. Anda cukup percaya padaku untuk memberitahuku rahasia yang begitu penting, ucap Soyan. Saudara Soyan, tebakan acakmu ini tidak perlu. Alasan saya mengungkapkan rahasia ini kepadamu sebagian karena saya ingin membalas budi. Lagi pula saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Alasan lain karena saya ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka tablet batu dan memungkinkan saya untuk tumbuh lebih kuat untuk sepenuhnya mengendalikan suku Piton 9 Tanah Dalam, ucap Yao Ming. Mata Soyan menatap tajam ke arah Yao Ming. Begitu juga Yao Ming menatap matanya tanpa berpaling. Soyan perlahan mengalihkan pandangannya setelah mereka saling memandang untuk sementara waktu. Dia merenung sejenak dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menangani sisa jiwa iblis Sain di dalam tablet batu," ucap Soyan. Hahaha. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada saudara Soyan atas bantuanmu. Saudara Soyan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus beristirahat selama 1 malam sementara saya menyelesaikan berbagai masalah di dalam suku. Saya akan membawa kalian semua ke tablet batu Huang Quan besok pagi, ucap Yao Ming. Ya, baiklah, ucap Soyan. Suku Piton 9 Tanah Dalam telah mengalami perubahan drastis. Tentu saja akan ada beberapa insiden berdarah di malam hari. Tetapi kelompok Soyan tidak peduli dengan masalah berdarah ini. Bagaimanapun ini adalah masalah internal yang terkait dengan suku orang lain. Itu bukan tempat mereka untuk campur tangan.
Malam kekacauan berlanjut hingga fajar sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Yao Ming sudah muncul di kediaman kelompok Soyan ketika matahari tersebar dari langit. Setelah itu mereka menuju ke belakang gunung. Kelompok Soyan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dalam 10 menit lebih singkat mereka telah mendarat di dekat altar kuno di belakang Yao Ming. Kelompok Soyan perlahan mendarat di sebelah altar. Di tengah alun-alun terlihat ada tablet batu kuning pucat berukuran 1000 kaki. Apakah ini tablet batu Huang Quan yang legendaris? Ucap Soyan. Soyan mengangkat kepalanya dan mempelajari tablet batu besar itu. Banyak simbol misterius telah terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa samar-samar berkedip. Tablet batu ini memiliki cetakan tangan sedalam 5 kaki yang diukir di dalamnya. Yao Ming membungkuk rendah ke tablet batu ini. Setelah itu ia perlahan mundur. Matanya menatap Soyan saat dia berkata, "Ini adalah tablet batu Huang Quan dari suku Piton 9 tanah dalam saya. Kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi iblis Sain tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya akan tergantung pada saudara Soyan," ucap Yao Ming. Soyan diam-diam mengangguk. Matanya serius saat menyapu tablet batu. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya sisa dari jiwanya sudah memiliki tekanan yang begitu kuat. Aku benar-benar bertanya-tanya ahli pamungkas macam apa iblis Sain Huang Quan ini, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.